Pada abad 11 hingga 14, gereja barat tampak kuat. Ya, namun di balik kemegahan itu, mulai muncul suara-suara kecil. Suara yang mempertanyakan arah gereja, suara yang kelak menjadi benih reformasi. Zaman ini disebut oleh para sejarawan sebagai masa proto-reformasi atau pra-reformasi. Bukan karena gerakan besar sudah terjadi, tapi karena benih-benihnya mulai tumbuh. Mereka adalah orang-orang yang kembali kepada ajaran sederhana, kepada Injil, kepada Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Isi apa? Peter Waldo, seducer dan 40, 12 Waldensian di kota Lyon, Prancis, hidup seorang saudagar kaya bernama Peter Waldo. Sekitar tahun 1970-an hidupnya berubah. Ia memutuskan menjual seluruh hartanya setelah membaca ajaran Yesus tentang kemiskinan dan kesederhanaan. Ia mendirikan sebuah komunitas bernama Waldensian. Mereka menerjemahkan Alkitab ke bahasa rakyat, berkhotbah di jalan-jalan, menolak kekayaan para imam, menjalani hidup sederhana seperti jemaat mula-mula. Namun, gereja Katolik tidak menyukai gerakan ini. Pada tahun 1984, Waldensian dinyatakan sesat. Banyak pengikutnya diburu, disiksa, dan dibunuh. Namun, mereka tidak padam. Mereka tersebar ke Eropa, membawa semangat kembali kepada kitab suci. Dui John Wycliffe, 1320 Eriksikagwan secara dalam puntiban. Inggris. 100 tahun kemudian, di Inggris muncul seorang cendekiawan Universitas Oxford bernama John Wycliffe. Ia dikenal sebagai Morning Star of the Reformation, bintang fajar reformasi. Mengapa? Karena ia menekankan sesuatu yang radikal untuk zamannya. Alkitab harus tersedia bagi semua orang, bukan hanya bagi para imam. Wycliffe mengutuk pendidikan rohani yang hanya untuk kalangan elit, kekayaan para uskup, penyalahgunaan otoritas paus. Ia dan pengikutnya, yang disebut Lollards, menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris, sesuatu yang dilarang keras. Meski tidak dieksekusi, Wycliffe dianggap musuh gereja. Setelah kematiannya, gereja bahkan memerintahkan mayatnya digali kembali, dibakar, abunya dibuang ke sungai. Namun, ide-idenya hidup dan kelak menginspirasi Martin Luther dan reformasi abad ke-16. Trier Jan Hus, 1469, Bohemia, Republik Ceko. Di Bohemia, yang kini Republik Ceko, muncul seorang imam dan pengajar bernama Jan Hus. Ia dipengaruhi ajaran John Wycliffe. Hus mengecam korupsi gereja, penjualan indulgensi, hidup mewah para imam. Baginya, Kristus, bukan paus, adalah kepala gereja. Rakyat mencintainya, tetapi